Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 14 Mudah kehilangan kendali. Dia dengan hati-hati turun dari tempat tidur untuk melihat apa yang terjadi karena roti kecil sedang tidur nyenyak. Dia melihat Lu Tingxiao menuangkan air untuk diminum setelah membuka pintu kamar. Satu tangan menutupi perutnya dan wajahnya tampak pucat. Ningxi buru-buru menghampiri. Tuan Lu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak ada yang besar. Apakah perutmu sakit? Lu Tingxiao tidak menjawab. Ningxi tahu bahwa tebakannya benar. Lu Tingxiao sebenarnya tidak bisa makan makanan pedas. Tapi kenapa dia tetap mencoba makan? Tunggu sebentar, aku akan membelikanmu obat perut. Untungnya, dia punya obat-obatan yang paling umum di rumah. Ningxi buru-buru membawakan obat perut, kamu harus makan kedua pil itu. Terima kasih. Lu Tingxiao mengambil pil itu dari telapak tangannya. Jari-jarinya yang agak dingin menyentuh telapak tangannya terasa seperti menyentuh ujung jantungnya. Tiba-tiba hal itu membuatnya merasa lemah. Di tengah malam yang tenang dan berangin, terlalu mudah untuk kehilangan kendali dengan kecantikan seperti ini di hadapannya. Ningxi diam-diam melantunkan angka pi sampai dia bisa menenangkan hatinya. Melihat Lu Tingxiao memakan obatnya, dia menemaninya sebentar karena tidak sopan untuk segera pergi. Apakah kamu sedikit lebih baik sekarang? Apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit? Maaf, aku tidak tahu kamu tidak bisa makan makanan pedas. Awalnya dia khawatir tentang roti kecil. Pada akhirnya tidak terjadi apa-apa pada roti kecil, namun sesuatu terjadi pada Lu Tingxiao. Ini disebut apa? Bukan salahmu, ini hanya masalah lama. Lu Tingxiao tiba-tiba membuka mulutnya setelah keduanya terdiam beberapa saat. Alasan mengganggu keramah tamahanmu malam ini adalah karena harta kecil ingin bertemu denganmu. Ningxi tidak yakin apakah dia salah bicara. Harta karun kecil ingin bertemu denganku. Harta karun kecil mengalami ketakutan besar di gudang. Dia sangat bergantung padamu sekarang karena kamu menyelamatkannya. Lu Tingxiao menjelaskan. Ningxi menyadari bahwa selama harta kecil ada di dekatnya, atau jika seseorang mengajukan pertanyaan mengenai harta kecil, suasana dingin yang menusuk di sekitar Lu Tingxiao akan semakin melemah. Dia tidak menakutkan seperti sebelumnya pada siang hari. Jadi seperti ini, Ningxi menganggukkan kepalanya. Malam seperti ini mudah menyebabkan orang melepaskan pertahanan dan keraguannya. Ningxi mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya selama beberapa waktu. Silakan bertanya. Apakah harta kecil tidak bisa berbicara? Bahkan sampai hari ini, dia belum pernah mendengar harta kecil mengucapkan sepatah kata pun. Anak kecil itu hanya mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Lebih dari tidak tahu cara berbicara, dia tidak mau bicara. Lu Tingxiao menjawab. Kalau gitu, ini masalah jantung. Ningxi mengerutkan kening. Harta karun kecil agak tertutup. Dia cenderung menutup diri. Lu Tingxiao tidak menyembunyikan apapun. Ini seperti ini, itu kurang lebih seperti yang dia duga. Mengenai mengapa harta kecil mengurung diri, rahasia keluarga kaya seperti ini, tentu saja dia tidak akan berani bertanya lebih dalam. Nona Ning. Lu Tingxiao tiba-tiba memusatkan pandangannya padanya. Mata itu cerah, dingin dan tenang. Namun hal itu memberinya perasaan membara hingga membakar tubuh menjadi abu. Ya, Ningxi sedikit terkejut dengan tatapannya. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Lu Tingxiao bertanya. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Ningxi pasti akan mengira pihak lain sedang mencoba untuk memulai percakapan. Menggunakan cara yang usang, lama juga. Namun orang yang berbicara adalah Lu Tingxiao, kebingungan di matanya nyata. Kami mungkin belum melakukannya. Bahkan jika saya pernah melihat Tuan Lu sebelumnya, tidak mungkin saya tidak memiliki kesan, tapi apakah ada masalah? Nada bicara Ningxi masih dianggap tegas. Dengan statusnya, dia tidak mungkin bertemu seseorang setingkat Lu Tingxiao. Itu akan terjadi bahkan ketika dia masih menjadi nona muda keluarga Ning. Tidak ada apa-apa. Lu Tingxiao mengalihkan pandangannya, matanya mencerminkan warna gelap malam di luar jendela. Dia tampak agak kesepian. Suasananya sepertinya menjadi sedikit buruk saat mereka terus berinteraksi seperti ini. Tuan Lu, jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya akan tidur dulu. Ningxi berkata dengan hati-hati. Sepertinya Lu Tingxiao telah mengetahuinya. Dia mengangkat tangannya. Jangan terburu-buru, duduk. Tidak terburu-buru. Dia sedang terburu-buru, oke.